kemuliaan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, dan selain daripada itu harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Nah, di antara kesuksesan itu tercermin pada tujuan dari diturunkannya perintah berpuasa. La'allakum tattaqun, di situ ada la'allakum tashkurun. Ya, pertama agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan yang kedua agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga la'allahum yarshudun, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa sampai pada tiga tujuan utama ini, maka sukseslah Ramadan kita. Namun demikian perlu ada kiat-kiat apa yang mesti kita laksanakan agar tercipta atau terwujud, agar terwujud kesuksesan yang sebenarnya dalam keluarga kita di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah luruskan niat dan bersihkan hati kita. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, dan hadis ini masyhur ya, dan merupakan hadis mutawatir, innamal a'malu binniyat, bahwa amal segala sesuatu itu innamal a'mal, bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ketika kita ingin sukses melaksanakan ibadah bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Ketika kita berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Namun demikian sebaliknya, ketika diri kita, keluarga kita yang kita niatkan di bulan Ramadan ini adalah niat karena orang lain, beribadahnya karena orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi rumit bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam membangun rumah tangga yang baik, sehingga rumah tangga kita ini kemudian mendapatkan predikat muttaqin, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini juga merupakan ayat dari Al-Quranul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kita menginginkan kesuksesan di dunia, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina ini sebenarnya datangkan, berikan kepada kami. Biasanya kalau dengan menggunakan kata atina itu atayati. Ini menunjukkan bahwa ada usaha yang kita lakukan, lalu kemudian diberikan. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian itu biasanya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Nah, maka kemudian redaksinya pakai Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, ya, di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, hasanah, kebaikan demi kebaikan. Wa fil akhirati, dan ketika kita meninggal dunia nanti di akhirat, hasanah, kita mendapatkan kebaikan. Wa qina adzabannar. Nah, permintaan yang ketiga adalah bebaskan kami dari siksa api neraka. Ini sebenarnya adalah doa untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Nah, tetapi itu semuanya tidak akan bisa kita dapatkan kecuali ada usaha dari kita. Di dunia kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan hasanah ini sebenarnya tidak hanya sekedar masalah ukhrawi, tetapi kebaikan di dunia. Bisa jadi orang bekerja, tetapi pekerjaannya itu, hasilnya itu adalah
ya adalah sebuah kebaikan. Ya, karena kebaikan hasil dari pekerjaan itu kemudian dia gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah, ya, untuk membiayai pendidikan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kalau sudah di dunianya ya mendapatkan kebaikan ini, maka di akhirat pun dia akan mendapatkan kebaikan. Wa qina azabannar, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Karena bisa jadi orang di dunianya baik, tapi di akhiratnya tidak mendapatkan kebaikan. Dan bisa jadi juga ya di dunianya baik, tetapi dia tidak terbebas dari siksa api neraka. Maka pribadi-pribadi di bulan Ramadan ini bagaimana bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, lalu kemudian di dunia kita mendapatkan kebaikan Ramadan dengan madrasatu asyamnya. Nah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita mendapatkan kebaikan, wa qina azabannar, dan di akhirat ya kita akan terbebas dari siksa api neraka. Inilah adalah kesuksesan yang utama yang akan kita. Yang kedua, setelah kita luruskan niat diri kita, ya, anggota keluarga kita, maka yang kedua adalah perbanyak doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini tadi pun oleh Ustadz yang membacakan doa juga sudah membaca doa ini. Dan ini adalah doa yang memang biasa kita baca setiap saat. Ini merupakan ayat dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, dan dipakai oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ternyata doa ini langsung dari Al-Qur'anul Karim, dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita memintanya. Sehingga muncul ya dalam diri kita, dalam keluarga kita, ya, apa yang diharapkan, ya, kesuksesan itu, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Nah, di antara ya redaksi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dalam surah Al-Furqan ini, ayat yang ke-74. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Nah, sebenarnya ini adalah rentetan ayat, rentetan apa? Ibadur Rahman, sifat karakteristik dari Ibadur Rahman. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, di antara karakteristiknya itu adalah walladzina yaqulun, dan orang-orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Hablana, berikan. Hablana, berikan kepada kami atau berikan untuk kami. Ada kata tadi di awal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sini ada kata hab. Hibah atau hab di sini adalah ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pemberian itu ya bisa sesuai dengan apa yang dia usahakan, atau bahkan pemberian itu adalah pemberian spesial dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa diusahakan, melebihi ekspektasi yang diharapkan. Ini kata hab. Maka di sini apa? Rabbana hablana, ya Allah, hablana, anugerahkan, berikan kepada kami pemberian yang spesial untuk kami. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwa di bulan Ramadan adalah ya waktu-waktu mustajab, da'watul la turad, kata Rasulullah SAW. Adalah doa, adalah waktu yang ketika kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, habalana, ya Allah, berikan kepada kami. Permintaan kita ini adalah permintaan yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun ketika ahabu misalnya, saya akan berikan, maka ya kita akan diberikan ya yang melebihi ekspektasi kita, insya Allah.
Menggunakan hablana adalah berikan kepada kami Allah. Apa yang kita minta pertama kali? Yang kita minta adalah min azwajin. Kita minta yang spesial apa? Pasangan kita. Azwaj. Ya. Nanti yang kita minta di sini ada min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, tetapi di sini kita minta pertama azwaj. Azwaj ini adalah jamak dari kata zauj. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, akan kita dapati bahwa ada beberapa istilah. Dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa istilah yang digunakan antara hubungan laki-laki dan perempuan, pasangan suami dan istri. Pertama ada kata sohibah, yang kedua ada kata imro'ah, ya, untuk mengungkapkan apa? Seorang istri. Pertama sohibah, yang kedua imro'ah, dan yang ketiga adalah az-zaujah. Nah, apa perbedaan-perbedaan dari kata-kata ini? Ternyata ketika kita melihat kata sohibah, wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'i wa ma fil ardi jami'an, dan seterusnya. Ini adalah kata yang hubungan yang diungkapkan untuk hubungan suami dan istri. Nah, tetapi kemudian di situ ya, tidak terjadi hubungan yang baik. Tidak ada ikatan yang baik. Ya, bisa jadi apa? Hubungan suami dan istrinya sah, tetapi salah satu atau keduanya yang kemudian tidak memberikan hak dan kewajibannya. Itu biasanya diungkapkan dengan kata sohibah. Ya. Bisa jadi apa? Seorang suami yang menelantarkan istrinya, atau istri yang menelantarkan suaminya, tidak berkhidmat pada suaminya. Itu biasanya diungkapkan dengan kata sohibah. Kemudian yang kedua, kata imro'ah. Kata imro'ah ini ya diungkapkan ya dalam Al-Qur'anul Karim, biasanya ya terjadi ada hubungan suami dan istri sudah menikah, menikahnya sah, ya, tetapi apa? Ada kekurangan. Ada kekurangan di dalamnya. Nah, kekurangan di sini paling tidak oleh para ulama diungkapkan dengan dua hal. Yang pertama, karena berlainan akidah. Karena berlainan akidah antara suami dan istrinya setelah menikah. Nah, kemudian yang kedua bisa juga karena secara tabiat atau karakter, ya, yang berbeda antara suami dan istrinya. Makanya nanti akan kita dapati dalam cerita tentang keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Maka diungkapkan imro'atu Nuhin wa imro'atu Lut. Imro'ah artinya istrinya Nuh, Nabi Nuh, dan istrinya Nabi Lut. Ya. Ini kenapa? Karena diungkapkan pakai kata imro'ah karena di situ ya antara Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya ini berbeda. Para istrinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima iman yang ditawarkan, yang disampaikan ya oleh para suaminya. Ya. Artinya apa? Nabi Nuh telah menawarkan iman kepada istrinya. Kemudian Nabi Lut telah mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah, tetapi ya dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan kata imro'ah. Begitu juga yang kedua. Biasanya diungkapkan karena ya ada kekurangan di antara suami dan istri. Maka biasanya disebutkan misalnya imro'atu Zakaria. Imro'atu Zakaria. Nah, ini juga diungkapkan imro'atu Zakaria. Kenapa demikian? Karena ya antara Nabi Zakaria dengan istrinya itu ya lama belum punya anak. Nah, kemudian apa? Ya, beliau ya fisiknya sudah mulai rapuh, ya kan gitu ya. Dan istrinya juga sudah mulai tua. Nah, maka kemudian diungkapkan dengan kata imro'ah di situ.
Nah, kemudian begitu juga Imratu Imron, ya, ini juga sama, ya, istrinya Imron. Nah, ini banyak ayat yang bicara tentang itu. Nah, sedangkan kata zauja itu adalah eh, ini untuk menggambarkan pasangan suami dan istri yang sah, lalu kemudian ada hubungan baik di dalamnya. Bahkan di antara mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Berusaha untuk saling menyempurnakan. Maka kemudian ini doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, min azwajina. Ya, kita minta kepada Allah agar dikaruniai pasangan-pasangan yang terbaik, yang spesial, yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Nah, doa ini juga bisa dipakai oleh orang yang jomblo, yang belum menikah, minta kepada Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Begitu juga orang yang sudah menikah boleh juga. Bukan berarti ini nanti untuk menambah lagi, enggak. Tetapi ini apa? Ya, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita dulunya itu apa? Mencari pasangan suami atau istri ya yang spesial gitu. Ya. Karakternya, sifatnya yang kita apa? Ciri-ciri calon suami atau istri yang diidam-idamkan. Tetapi setelah menikah, setelah punya anak, ternyata tak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Mungkin ada penyesalan di dalamnya, dan seterusnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya suami atau istri yang tak sesuai dengan harapan itu, ya tidak sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Nah, maka kita minta nih. Ya, ini adalah konsepan bagaimana kita ya mendatangkan kesuksesan di dalam keluarga itu. Dimulai dari apa? Pasangan dulu. Bagaimana? Pasangan suami dan istri adalah pasangan yang sebenarnya menjadi pasangan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mintanya pun kepada Allah. Karena bisa jadi seorang suami itu tidak beriman kepada Allah, bahkan misalnya dia beriman ya muslim, tetapi kemudian masih jauh dari harapan, belum sempurna di dalam hijrahnya. Atau sebaliknya istrinya juga sama, suaminya ya adalah suami yang baik, tetapi istrinya masih belum sempurna di dalam hijrahnya, misalnya begitu. Maka kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakan, ya, berikan islah kepada suami atau kepada istri kami, ya Allah. Yang terbaik di sisi Allah. Maka kata hab di sini Allah akan berikan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentumnya. Nah, kemudian yang kita minta yang kedua adalah wa dzurriyyatina. Kita minta zurriyah, keturunan. Maka ini menarik. Di sini tidak menggunakan kata aulad, min azwajina wa auladina, enggak, tetapi zurriyah. Nah, zurriyah ini adalah anak keturunan. Ya, ada pasangan suami dan istri. Ya, lalu kemudian dia punya anak. Lalu kemudian anaknya punya anak lagi, terus menjadi keluarga besar. Maka ini pun kita minta kepada Allah agar kita memiliki anak, cucu, keturunan, keluarga besar yang spesial sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini disebutkan azwajina wa dzurriyyatina, menjadi qurrata ayun. Dia menjadi qurrata ayun. Qurrata ayun ini adalah ya enak dipandang. Ya. Kita mengharapkan anak keturunan kita adalah anak keturunan yang ketika kita memandangnya, hati ini menjadi tenang. Hati ini ya kemudian merasa senang. Nah, maka qurrata ayun ini konsepnya adalah pada suami dan istri dan kepada zurriyah. Dan diharapkan zurriyah kita juga menjadi qurrata ayun.
Bayangkan seandainya kita punya anak, nanti sudah mulai dewasa misalnya. Lalu kemudian ya anak-anak kita ini rajin mengaji di rumah kita. Ya, lalu kemudian apa? Kita sebagai orang tuanya kemudian melihat anak-anak kita ini mengaji Al-Qur'anul Karim. Senang hati kita. Di malam harinya ya, anak-anak kita bangun di malam hari berwudu, lalu kemudian qiyamul lail, salat tahajud, salat witir. Maka ada qurrata a'yun di situ. Tenang hati kita. Ya, bahagia hati kita. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan qurrata a'yun. Kita melihat pasangan kita qurrata a'yun. Gitu. Kemudian pasangan suami istri ini. Kemudian apa? Zurriyah kita juga sama, qurrata a'yun. Zurriyah qurrata a'yun ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya anak kita. Bisa jadi anak kita ya, di antara anak-anak kita ada yang mungkin ya ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu ya tergantung juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita mengusahakan? Nah, bisa jadi apa? Anak-anak kita ada yang ya biasa-biasa saja. Tetapi anak dari mereka, artinya cucu kita atau cicit kita, itu nanti ya diberikan yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi qurratu a'yun. Nah, ini yang harapan. Bagaimana seorang anak, kita sebagai anak, adik-adik, ya sebagai anak, bagaimana kita sebagai anak-anak ini menjadi qurratu a'yun bagi orang tuanya yang tak pernah menyakiti hati orang tuanya. Membantu apa yang dibutuhkan. Nah, itu qurratu a'yun. Karena berapa banyak sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengalami krisis ya. Kita telah mengalami krisis demi krisis dekadensi moral, ya, di mana banyak para pemuda-pemudi, anak-anak yang sekarang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Kalau anak-anak kita, ya, kalau anak-anak kita ini semuanya kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal Al-Qur'an, bisa cinta dengan Al-Qur'an, bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan, itu menjadi qurratu a'yun. Ini harapan kita. Yang seharusnya memang itu muncul dari keluarga kita. Namun demikian, alhamdulillah wa syukurillah, ada lembaga pendidikan seperti Al-Mumtaz misalnya. Kemudian apa? Menanamkan bagaimana menghadirkan zurriyah, para zurriyah ini. Ya, yang kemudian apa? Ya, agar mereka para zurriyah ini, para anak keturunan ini menjadi qurratu a'yun bagi orang tuanya. Dan orang tua akan sangat terbantu dengan ya, pendidikan yang ada. Nah, kemudian apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kami ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa. Bayangkan, kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan hidup kita, kemudian anak keturunan kita, anak-anak, cucu semuanya, yang adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Dia pemimpinnya. Pemimpin yang bertakwa maknanya adalah anak keturunannya adalah anak keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kemudian menjadi PR bersama bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru dan seterusnya. Untuk menghadirkan generasi-generasi yang generasi qurratu a'yun dan generasi-generasi pemimpin masa depan yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya skala
ya, keluarga, tetapi apa? Skala ya, masyarakat, bahkan skala negara. Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini selalu kita minta terus, setiap saatnya. Kita ketahui bersama bahwa banyak bisa jadi qurrata a'yun zurriyah dari kita ini. Mungkin secara zahir. Ini juga bagaimana qurrata a'yun ini ya. Jangan hanya sekedar secara fisik. Ya. Secara fisik, secara zahir, oh dia ya saya senang, saya sudah bangga melihat anak saya sudah sukses begitu ya. Pendidikannya sudah sukses, bisa jadi sudah hafal Al-Qur'an gitu, sudah banyak sholat, tetapi bisa jadi secara batin ternyata ada ya dalam kesendirian atau ketika tidak ada orang tua, kemudian apa? Mereka ini melakukan hal yang maksiat. Maka kita mintanya lil muttaqin, orang yang bertakwa, anak keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadirkan anak keturunan bertakwa, dan ketika ada pendidikan menghadirkan generasi-generasi peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dan batin. Karena takwa ini ada muncul rasa takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada peran utama pendidikan dalam keluarga kita. Dan ini tadi juga sudah dibaca oleh ananda kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Allah panggil dengan panggilan iman untuk orang yang umat Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan di sini juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Khitabnya para ulama tafsir mengatakan, khitabnya di sini adalah wahai orang yang beriman, wahai para bapak dan wahai para ibu. Ya, aman. Khitabnya adalah kepada para keluarga. Yang harus dilakukan ini apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum." Ku, jaga. Anfusakum, diri kalian. Wa ahlikum, yang kedua, keluarga kalian. Naro, dari panasnya api neraka. Ternyata ayat ini memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang ya peran penting pendidikan dalam keluarga kita, agar keluarga kita memang keluarga yang sukses dunia dan akhirat, sebagaimana yang selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ku anfusakum, maka pertama kali yang harus kita perhatikan itu adalah diri kita, orang tua kita. Sebagai orang tua, bagaimana kita ya bisa menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka. Seorang ayah, seorang ibu, ya, ini bagaimana menjaga ya diri kita, ya, bersama-sama menjaga diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangan. Setelah kita baik, maka wa ahlikum, jangan lupa. Jangan lupa. Karena ada sebagian orang, sebagian dari orang tua mungkin tak ada yang di dalam yang ikut di sini ya. Tetapi mungkin ada orang tua di sana yang hanya ku ahlikum, langsung ke ahlikum. Yang penting anak saya ini baik. Yang penting anak-anak saya ini baik, tidak ikut sama seperti saya. Biarlah saya berada dalam dunia hitam gitu ya. Yang penting anak-anak saya bagus ngajinya. Kan begitu kan? Ya, jangan sampai ini. Jadi yang penting anak-anak saya ini bisa ngaji. Ya, jangan ikut seperti saya tak bisa ngaji. Ya, gitu. Padahal redaksi ayatnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, biasanya yang penting saya akan biayai anak saya. Ya,
untuk pendidikannya, ya, supaya tidak seperti saya. Nah, dalam apa? Seperti saya ini maksudnya apa? Nah, adalah bergelimang kemaksiatan, misalnya. Kalau supaya seperti saya, nah, kalau seperti saya itu biasanya itu dia ya berada dalam jalur kebaikan.